Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aam, saya mau bertanya bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang menyerupai Allah. Dinyatakan dengan laisa kamitslihi syai'un. Bahwa tidak ada satupun perkara yang menyerupainya. Tapi kenapa pada ayat Al-Quran ada yang menyatakan bahwa Allah itu memiliki tangan, melihat? Bukankah itu menyerupai manusia? Mohon pencerahannya. Ya, begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu prinsipnya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya. Jadi ketika kita mengatakan Allah itu Maha melihat, jangan Anda samakan ya, melihat Allah seperti melihat kita. Kalau Allah itu Maha mendengar, maka jangan Anda artikan mendengarnya itu seperti mendengar kita. Ya. Kalau Allah itu punya tangan kekuasaan, jangan Anda artikan tangan seperti tangan kita. Nah, itu yang dimaksud dengan tidak boleh ada tajsim. Tajsim itu artinya menyerupakan Allah secara fisik seperti kita. Maka muncul prinsip laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa dengan apapun. Jadi kalau Allah Maha melihat, maka melihatnya bukan seperti kita melihat. Itu yang disebut dengan laisa kamitslihi syai'un. Kalau Allah itu Maha mendengar, maka mendengarnya bukan seperti kita mendengar. Kalau Allah itu Maha tahu, bukan seperti kita mengetahui. Sehingga ketika kita menemukan dalam Al-Quran ada yang digambarkan seperti yang dimiliki manusia, yaitu untuk lebih memudahkan pemahaman saja, untuk lebih mudah mengerti saja. Karena kan kita harus menggunakan kitab faham dengan bahasa kebiasaan yang memang sudah ada pada diri kita. Nah, ketika kitab suci Al-Quran itu turun kepada manusia, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di Al-Baqarah 185. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Petunjuk bagi manusia. Nah, kalau yang namanya petunjuk, ya tentu harus difahami oleh manusia. Quran itu petunjuk untuk manusia. Maka kita kudu memahami. Makanya Allah menggunakan bahasa yang bisa difahami manusia. Jadi ketika Allah mengatakan Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, itu sebenarnya supaya manusia memahami. Tetapi melihatnya Allah, mendengarnya Allah, mengetahuinya Allah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak boleh diserupakan dengan kita, gitu. Ya. Nah, makanya di dalam ilmu tauhid ada prinsip-prinsip bahwa kita ini tidak boleh tajsim. Tajsim itu artinya menyerupakan Allah dengan kita. Lalu saya tadi katakan, kenapa Allah menggunakan kalimat-kalimat itu? Karena Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Dan Al-Quran juga satu sama lain saling menjelaskan. Bayyinatin minal huda, penjelasan-penjelasan untuk ayat-ayat yang ada. Makanya kalau kita memahami Quran, ingin paham tentang Quran, maka yang bagus adalah tafsir Al-Quran bil Quran. Satu ayat ditafsirkan oleh ayat yang lainnya. Karena bayyinatin minal huda. Ya, ayat Quran itu menjelaskan juga ayat-ayat yang ada di dalam Quran itu sendiri. Wal furqan. Nah, setelah kamu memahami ayat-ayat Quran, maka diharapkan Al-Furqan. Kamu punya kekuatan untuk memisahkan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, itu tujuannya. Kenapa ada gambaran-gambaran yang dijelaskan oleh Allah seperti yang dilakukan oleh manusia. Tapi ingatlah, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun. Wallahu a'lam bishawab.